Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur lampura sederek, pripun kabare? Mugi-mugi tansah diparing waras slamet lan rezeki ingkang barokah. Ketemu lagi dengan saya Rama Mirza di channel Numpak Vespa Swalehi. Nanging ojo oleh-oleh numpak Vespa. Baiklah lur, di video kali ini saya akan sedikit membagikan tips and trick, tips and trick ya. Cara bagaimana membuat Vespa racing, Vespa agak racing. Apa saja sih yang dibutuhkan, apa aja yang harus diganti dari part-partnya, ya kan, untuk membuat Vespa menjadi Vespa racing. Bagaimana pembahasan dan apa-apa saja yang harus diganti, langsung saja kita bahas. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, ya kan, saya ingatkan sekali lagi bagi dulur-dulur penonton baru, ya kan, baik penonton baru atau penonton lama yang belum menekan tombol subscribe, ya kan, aktifkan tombol subscribe-nya, dipencet tombol loncengnya juga, supaya kita selalu bisa berbagi kebahagiaan, sharing bareng, sharing ilmu, sinau bareng tentang Vespa di channel ini. Oke, baiklah lur, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu adalah yang harus kita rubah itu di bagian ruang pembakarannya atau bagian blok, ya kan. Biasanya kalau saya, ya kan, kalau saya padahal nggak biasa, baru beberapa aja, saya pernah membuat Vespa racing atau Vespa agak racing itu di bagian blok dan headnya. Nah, jadi di bagian head blocknya itu dikepras atau dipapas ya sekian mili. Nah, itu nanti untuk ukuran-ukurannya saya bagi di video selanjutnya, karena kalau di sharing sekarang juga nanti waktunya terlalu panjang dan durasinya jadi panjang. Terus setelah headnya itu di bagian bloknya, bloknya itu dilebarin ya, bagian lubang-lubang inletnya sama exhaustnya atau outletnya. Nah, jadi atau ruang bilasnya ya, ya terserah mbuh apa namanya, pokoknya di lubang-lubangnya itu semuanya dibesarin ya kan di bagian bloknya. Nah, setelah blok-bloknya itu dituner ya kan, atau dibor atau digedein pakai apa terserah, mau besarinnya yang penting dia besar, mau pakai bor boleh, mau pakai tuner boleh, apa bahasanya bebas. Ya penting itu bloknya di lubang-lubang itu tadi dibesarin semua ya kan. Untuk ukuran-ukurannya itu nanti saya bagi di video selanjutnya ya. Nah, terus lagi di sehernya, ya kan. Nah, kalau dulur-dulur semuanya pengen agak hemat, ya kan, agak hemat, ya kan, nggak usah ganti stang seker, ya kan, stang sekernya nggak usah diganti, stang pistonnya ya. Nah, itu ganti sekernya aja atau pistonnya itu diganti menggunakan seker Ninja, karena stang sekernya Vespa jika dipakaikan sekernya Ninja itu plug pennya itu pas ya, pennya itu pas. Banyak kok yang pakai kayak gitu ya. Boleh juga nanti kalau memang budgetnya agak lumayan, ada budgetnya ya kan, nggak tipis-tipis kayak saya itu, ganti stang menggunakan RXZ ya kan, stang yang lebih panjang struknya itu ya. Nah, terus juga sekernya boleh diganti pakai King, pokoknya menyesuaikan aja budgetnya. Nah, setelah di bagian bloknya dirubah dari head block, blok dan seker, nah itu ke karburator ya, ya. Karburator Vespa ya bisa sih digunakan karburator lamanya buat Vespa Vespa agak racing. Saya punya temen ya, Vespanya itu dia agak racing tapi kenceng banget ya kan. Padahal karbunya karbu duduk, gunakan karbu 2626 atau 2424. Itu karbu duduk itu kenceng banget Vespanya. Ada Vespa teman saya itu. Nah, tetapi kalau mau lebih spontan lagi, mau lebih enak lagi, itu harus diganti karbu yang menggunakan membran atau dan juga ada juga manifoldnya. Nah, itu karbunya itu saya menggunakan karbu PWK 28 ya kan, dan menghadapnya itu ke depan. Untuk manifoldnya monggo kerso, terserah dulur-dulur mau menggunakan manifold yang kodok atau manifold susun ya, atau intek ya, intek susun atau intek kodok, itu monggo silahkan, mana nyamannya mana enaknya, dan ingat menyesuaikan budget dulur-dulur semua. Nah, Oke, baiklah Lur. Selanjutnya setelah dari blok di porting, sekernya diganti, head bloknya dikepras, terus ke karbu, ganti ke manifold, terus karbunya boleh pakai karbu PWK 28 atau PWK di atasnya. Terus kita ke pengapian. Nah, untuk
pengapian opsional sih kalau menurut saya. Pengapian aslinya asal settingannya bagus, terus topnya dapet, itu udah enak banget kalau buat yang menghemat biaya. Tapi kalau buat yang lebih enak lagi ya pengapinya diganti yang racikan atau yang racing-racikan beli jadi banyak. Nah, setelah itu terus ke knalpotnya. Knalpot nggak bisa pakai knalpot standar ya, wajib ganti. Wah, wajib ganti. Jadi knalpotnya itu harus ganti knalpot racing. Boleh buang kiri kalau mau dapat top speed yang lebih tinggi, boleh buang kanan buat yang mau dapat responsibility-nya ya, yang lebih tinggi. Nah, mungkin itu aja sih Lur, ya part-part yang menurut saya yang poin-poin penting yang harus diganti kalau misalkan pengen buat Vespa racing-racingan atau agak racing. Dari blok, terus seker, headblock, karbu, sama pengapian dan knalpot. Kalau untuk bagian dalam-dalam kayak gear-gear itu, terus stang seker, krek as, kopling kalau mau dirubah juga itu lebih baik. Tapi kalau nggak mau dirubah juga asal settingannya bagus, terus juga beja-bejanan, bejomu bagus ya pasti nanti hasilnya juga bakal maksimal. Itu saja mungkin Lur yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, ukuran dan pembahasan-pembahasan lagi gimana cara porting, gimana cara settingnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Vespa, salam numpak Vespa swalehe nanging ojo waleh-waleh numpak Vespa. See you.